Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Alvarina. Saya akan menjelaskan mengenai diagram scatter yang merupakan salah satu bagian dari Seven Tools. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 materi. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, prinsip. Yang ketiga, sejarah. Dan yang keempat, penggunaan dan prosedurnya. Yang pertama, pengertian dari diagram scatter. Diagram scatter atau disebut juga dengan diagram sebar adalah grafik pengujian hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Pada dasarnya, diagram sebar merupakan suatu alat interpretasi data yang digunakan untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel dan menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Dua variabel yang ditunjukkan dalam diagram sebar dapat berupa karakteristik kuat dan faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah prinsip dari diagram scatter. Jika kedua variabel yang berhubungan berkorelasi, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Semakin baik korelasi, semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Yang ketiga, sejarah dari diagram scatter. Dimulai dari penggunaan teori regresi linier yang berasal dari studi yang dilakukan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911, diagram scatter dikembangkan sehingga kesimpulan intuitif dan kualitatif dapat ditarik tentang data yang dipasangkan atau variabel. Konsep korelasi digunakan untuk memutuskan apakah hubungan yang signifikan antara data yang dipasangkan. Selanjutnya, analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi sifat yang tepat dari suatu hubungan. Pedoman pengendalian mutu dan kualitas statistik pengendalian handbook ditulis oleh seorang konsultan kualitas Jepang bernama Koharu Ishikawa, berguna dalam memberikan pengertian tentang cara menggunakan dan menginterpretasikan diagram scatter. Ishikawa percaya bahwa tidak ada akhir untuk kualitas perbaikan, dan pada tahun 1985 menunjukkan bahwa 7 alat dasar digunakan untuk pengumpulan dan analisis data quality, diantaranya adalah diagram scatter. Yang keempat, penggunaan dan prosedur dari diagram scatter. Kapan sih penggunaan diagram scatter? Nah, penggunaannya itu ketika memiliki pasangan data numerik, ketika variabel terikat mungkin memiliki beberapa nilai untuk setiap nilai variabel bebas. Yang ketiga, ketika ingin menetapkan apakah kedua variabel tersebut berhubungan atau tidak. Langkah-langkah dari diagram scatter yang pertama, buka Microsoft Excel, lalu sajikan data yang kalian ingin ketahui hubungannya. Yang kedua, select data dari kedua variabel tersebut, lalu klik Insert, pilih scatter yang diinginkan dan isi keterangannya. Yang ketiga, klik Layout, lalu pilih Trendline, selanjutnya klik Design, lalu pilih Chart Layout-nya yang ada tanda FX-nya. Nah, langkah keempat, yaitu tarik kesimpulan dengan melihat nilai korelasinya. For your information, apabila nilai korelasinya semakin mendekati 1, artinya hubungan antara kedua variabel itu sangat berhubungan. Nah,
Nah, langkah pertama, sajikan data yang ingin kalian ketahui hubungannya dengan diagram scatter. Nah, di sini saya menggunakan data dari jurnal untuk mengetahui hubungan jumlah produk cacat dan persentase lingkungannya. Nah, caranya yaitu select data dari kedua variabel tersebut seperti ini. Lalu klik insert. Lalu pilih scatter karena kita ingin menggunakan diagram scatter. Selanjutnya, kalian dibebaskan untuk memilih bentuk yang kalian mau. Nah, di sini saya menggunakan bentuk diagram scatter yang tanpa garis, lalu klik. Nah, ini dia diagram scatternya. Kita naikkan ke atas sedikit. Nah, di sini kan diagram scatternya belum ada keterangannya. Kita bisa menambahkan keterangannya agar lebih memudahkan kita untuk melihat diagram scatternya. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, caranya itu kita klik layout, lalu pilih chart title untuk menambahkan judulnya, lalu pilih center overlay title. Nah, ini dia. Kita bisa langsung mengganti judulnya. Judulnya yaitu hubungan jumlah produk cacat dan persentase lingkungan. Nah, karena judul dan garisnya terlalu mepet, kita bisa menurunkan garisnya dengan cara kita tahan garisnya saja, lalu kita atur deh. Nah, seperti ini. Kita bisa juga mengecilkan size-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa juga menambahkan sumbu X itu apa sih dan sumbu Y itu apa sih? Nah, caranya yaitu klik layout. Nah, kita tambahkan axis title. Lalu horizontal dulu dengan cara title below axis. Nah, ini dia. Nah, bagian X kan jumlah produk cacat. Nah, untuk bagian Y, kita klik axis title, lalu klik vertical axis title, lalu rotate title. Nah, ini dia. Kita pilih, lalu hapus, lalu kita masukin judulnya persentase lingkungan. Nah, untuk biru ini bisa juga kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kan kita belum tahu nih nilai korelasinya berapa sih, ini berhubungan atau tidak. Nah, dari sini kan kita belum mengetahui pastinya ini berhubungan atau tidaknya antara jumlah produk cacat dan persentase lingkungannya. Nah, untuk melihat hubungan antara persentase lingkungan dan jumlah produk cacatnya, kita bisa klik diagram scatternya, lalu pilih trend line. Lalu pilih linear trend line. Ya, terlihat garis hubungan di antara keduanya. Lalu kita bisa pilih design, chart layout, lalu pilih yang ada fx-nya. Nah, ini dia. Nah, untuk memperjelasnya kita bisa mengganti warnanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat persamaan garis dua variabelnya, yaitu Y sama dengan 0,5263X dikurang 3,7434 dengan nilai korelasi 0,5386. Nah, dapat kita simpulkan hubungan antara persentase lingkungan dan jumlah produk cacat, nilai korelasinya
kecil dari 0,7, yang artinya hubungan antara persentase lingkungan dan jumlah produk cacat tidak terlalu kuat.